Oke, materi ketiga adalah membahas apa sih itu remote desktop dan bagaimana cara kerjanya. Apa itu remote desktop? Remote desktop adalah sebuah program untuk kita meremote komputer desktop lain dari jarak jauh. Jadi aku bisa gerakin komputer orang dari komputerku, gerakin mouse-nya, pakai keyboard-nya, pakai speaker-nya, bahkan yang terbaru bisa suaranya di sana bisa muncul di sini via internet, via network, mau lokal mau internet. Di sini kita akan bahas 4 aplikasi untuk remote desktop. Yang pertama, yang paling populer dan paling gampang digunakan itu ada TeamViewer. Lokal komputer dan remote client itu koneksinya ke teamviewer.com, berarti harus ada koneksi internet. Gimana sih dia terkoneksi untuk remote? Nah, TeamViewer yang menentukan koneksinya via TCP atau via tunneling dari server mereka. Jadi kita nggak mau tahu koneksinya gimana, pokoknya ada ID dan password itu nemu, udah bisa buka. Syaratnya apa? Karena kita harus terkoneksi ke internet untuk connect ke teamviewer.com ini tadi. Kalau mau pakai TeamViewer harus ada koneksi internasional, karena ini internasional. Jadi kok EX only dia nggak bisa pakai ini. TeamViewer itu mudah karena tidak memerlukan konfigurasi NAT di sisi router. Jadi routernya itu kita nggak perlu setting apa-apa gitu. Jadi jalani bisa internet, bisa browsing, jalani dapat ID, dapat password. Kita maksudnya ada ID dan password. Coba aku contohkan remote komputer Bang Isan. Bang Isan apa ID-nya? Untuk meremote komputer orang kita perlukan ID. Pada ID nggak berubah, password yang berubah. Jadi kalau orang mau remote komputerku, aku kasih tahu dia ID-ku dan passwordku. Jadi kalau kita mau remote komputer orang, kita tanyakan ID-nya berapa, kita masuk ID-nya. Setelah kita enter ID-nya, dia minta password. Passwordnya kita tanya lagi apa passwordnya. Nah, setelah passwordnya kita ke enter, kita udah bisa masuk ke desktop dia. Jadi kalau mau remote client kita bisa pakai TeamViewer karena gampang. Tapi TeamViewer itu harus ada internet dan terus dia ada license, dia nggak gratis. Kalau kita pakai yang trial, kita pakai 5 menit dia putus ya, 5 menit sekali ya, setelah 30 hari. Terus yang kedua kita ada VNC, Virtual Network Computing. VNC ini ada dua, VNC Server dan VNC Viewer. VNC Server, program yang diinstal untuk supaya komputer kita bisa di remote. Oke. VNC Viewer adalah program yang kita install untuk meremote komputer orang. Jadi kalau komputerku mau suruh orang remote, aku mesti install yang server. Kalau aku mau remote komputer orang, berarti aku install yang viewer aja. Jadi kalau di viewer ada ID, VNC itu nggak ada ID, jadi kita perlu tahu IP komputer seberang. WiFi kan termasuk koneksi lokal. Jadi layer satunya itu terserah mau bentuknya apa, mau bentuknya WiFi, mau bentuknya kabel, yang penting dia terkoneksi lokal. Tapi VNC kita bisa pakai 24 jam gitu, tanpa perlu tahu si pengguna tadi. Dia nggak tahu apa dia gitu. Dia kan nggak perlu setujuan. Jadi kalau aku buka lagi, nanti tadi dia di bawah atau apa kan, aku kan tahu passwordnya, aku buka aja. Nanti kalau saya tanggal ngapain aku tahu. Oke, itu VNC, jadi nggak perlu koneksi internet untuk VNC. Jadi beda ya, kalau TeamViewer itu menangnya praktis gitu. Tapi karena praktis ya kita harus bayar. Oke. Terus dia harus connect ke teamviewer.com untuk ngambil ID-nya tadi. Kalau VNC enggak, VNC bisa lokal, bisa 24 jam. Nah, terus ada namanya Windows Remote Desktop. Jadi ini udah ada di operating system Windows. Ini langkah-langkahnya. Ini cara menggunakannya. Sama kayak VNC tadi, ini juga tidak membutuhkan koneksi internet karena bisa pakai IP lokal. Sebelum komputer kita di remote oleh orang, kita mesti sign out dulu. Kalau kita nggak sign out, komputer orang nggak bisa masuk gitu. Karena satu ID cuma bisa dipakai oleh satu user. Untuk Windows Desktop, kita nggak tahu dia kerjain apa. Jadi kita sama sekali nggak tahu dia kerjain apa. Ini di komputerku, dia masuk ke komputerku, tapi aku nggak nampak mouse-nya dia gerakin apa. Oke, itu Windows Remote Desktop. Yang keempat ada Google Chrome Remote Desktop. Ini menang praktis juga karena menang praktis dan free gratis. Jadi dari Google. Jadi syaratnya apa? Pertama harus mempunyai Gmail ID. Kalau punya Android pasti ada Gmail ID ya. Pakai itu bisa. Harus menginstal Google Chrome. Google Chrome-nya harus ada. Jalannya di port HTTP dan HTTPS. Jadi kalau kita menemukan satu kantor yang cuma bisa browsing, nggak bisa main game segala macam, kita bisa pakai ini untuk remote desktop. Kalau yang lain pasti dibuat. Ini sebagai alternatif TeamViewer pada saat koneksi dia semua dibuat, cuma bisa browsing. Ini pakai ini bisa. Itu kenapa ini ada. Cara kerjanya sama kayak TeamViewer, pakai ID, pakai password. Harus memiliki koneksi internet pasti ya. Jadi contohnya, ini Windows-nya, ini browser-nya. Jadi komputer orang itu ada di browser punya kita. Nah, dia via browser, via kayak Google Chrome kita. Google Chrome kan kayak Firefox level. Jadi kan ada 4 tadi. Pertama TeamViewer gratis, tapi harus bayar, harus ada internet ya kan. VNC bisa continuous, bisa 24 jam, lokal bisa, internet bisa. Dengan harus ada akses ke router. Jadi kalau
VNC-nya di sana yang mau kita remote pakai koneksi ISP lain, kita nggak ada akses untuk komputernya, kita nggak bisa pakai VNC. Terus Windows Remote Desktop kelebihannya beberapa user bisa connect tanpa pengetahuan yang lain gitu. Jadi dia ngejar apa, yang lain ngejar apa, bisa dua-dua ngejar sesuatu. Yang keempat ada Google Chrome Remote Desktop, ini menang praktis juga karena menang praktis dan free gratis, jadi dari Google. Jadi masing-masing memang remote desktop yang kita bahas ini ada plus minusnya, jadi tergantung kebutuhan yang kayak mana.